Radio Sotrahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu. Honahot, terima kasih yang masih mendengarkan kami baik lewat radio maupun menyimak lewat televisi. Kita masih dalam acara Tausiah Sore edisi hari Jumat bersama Ustadz Ahmad Soleh. Baik Ustadz, kami lanjutkan ya pertanyaan dari Honahot yang sudah masuk. Yang selanjutnya ini dari Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Syawal kan disunahkan puasa 6 hari. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita puasa dengan niat membayar puasa wajib dan juga niat puasa sunnah? Apakah pahalanya sama atau dapat dua-duanya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Naam, Masya Allah. Ukhtil Habibah Farida, semoga Allah merahmati Anda dan membimbing Anda. Pertanyaan yang menarik sekali. Ini pertanyaan juga sering dilontarkan oleh yang lainnya. Bolehkah dua atau beberapa niat dalam satu amalan? Begitu ya. Satu amalan tapi niatnya banyak. Pertama, saya berhutang 100.000. Hari kedua, saya 100.000. Hari ketiga saya hutang 100.000. Jumlah berapa? 300. 300.000. Kemudian saya bayar dengan 100.000. Nih, saya niat membayar hutang kepada Anda pada hari pertama. Terus saya niat juga membayar hutang kepada Anda waktu peminjaman kedua. Terus juga saya berniat membayar Anda pada peminjaman ketiga. Lunas ya. Jadi hunak di situ ada meskipun mohon maaf mungkin logika ini ya terlalu ekstrim lah ya, tetapi saya ingin sampaikan bahwa justru innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu dapat pahala atau tidak tergantung niat-niatnya atau tergantung niatnya, begitu kurang lebih kata para pensyarah hadis tersebut. Jadi yang dimaksud, apakah ini menjadi niatnya niat ibadah atau niat karena kebiasaan saja, begitu. Itu maksudnya innamal a'malu binniyat tadi. Maka oleh sebab itu, satu amalan, satu niat. Ya, satu amalan, satu niat. Itulah sebabnya kenapa kita mengetahui ada perlunya kejelasan niat ini apa. Apakah ini niatnya jual beli atau niatnya sedekah? Kalau niatnya jual beli berarti jual beli, kalau niatnya sedekah berarti sedekah gitu. Nah, nanti bisa nggak dipadu? Dipadu, tapi kemudian bisa dipadu tapi tidak bersamaan. Misalnya saya jual beli sama dia, gitu kan? Sudah saya dapat untung ya sesuai dengan jual beli. Namun kemudian setelah itu saya sedekah buat Anda. Boleh. Tapi kalau kemudian saya jual beli, tabun kemudian, udah saya hitung-hitung sedekah sama Anda, saya ngasih, hitung-hitung sedekah, justru ini jadi masalah, gitu ya, oke ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, boleh tidak satu amalan? Jadi pertama, misalnya dia puasa di tanggal 2 Syawal, tanggal 2 Syawal diperkirakan di tanggal 2 atau tanggal hari Kamis lah. Misalnya katakanlah seandainya ini Syawalnya hari Ahad, 1 Syawalnya Ahad, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti tanggal 5 Syawal. Ya, sementara dia punya utang katakan 1 hari. Utang saum Ramadan, punya utang karena dia bolong misalnya. Maka di hari itu di hari Kamis, pertama dia jadi begini, berniat membayar utang. Kedua, dia berniat melakukan sunnah yang disebut dalam hadis 6 hari di bulan Syawal. Ketiga, dia berniat melaksanakan saum oleh Nabi dianjurkan Senin dan Kamis. Sehingga 1 hari puasa memiliki nilai niat 3. Ini yang saya ilustrasikan tadi. Dia bayar 100.000 tapi harus lunas 300.000. Gitu kan? Nah, ini saya kira ya. Jadi saya kira bisa dipahami. Jadi satu amalan, satu niat. Tidak ada dalam satu rongga 2 keadaan, 2 posisi. Satu rongga, 2 posisi. Rongga hati diisi dengan cinta apa dengan benci? Dengan niat A apa dengan B? Coba satu. Gitu ya. Jadi satu rongga, satu niat. Satu amalan, satu niat. Begitu ya. Jadi ini yang saya pahami seperti itu gitu ya.
Nah, kecuali mungkin ada isyarat baik dari Quran maupun hadis, satu amalan memiliki berbagai macam niat. Jadi silahkan kalau memang ditemukan. Hanya saja saya memahaminya belum menemukan yang menggambarkan satu amalan bisa berbagai macam niat. Gitu, ya. Meskipun ya secara saklek mungkin tidak, ya, secara saklek tidak, tapi paling tidak kita punya alasan-alasan tadi bahwa sesungguhnya tapi kan buktinya itu ada innamal a'malu binniyat. Pakai apa? Niatnya jamak. Niat-niatnya. Nah, oke. Yang dimaksud jamak itu menurut para pensyarah hadis tersebut, yang dimaksud bahwa orang melakukan amalan itu macam-macam niatnya. Macam-macam itu dia melakukan sholat 2 rakaat nih. Ada yang sholat, dia mah sholatnya 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Kalau yang niatnya ternyata sholat sunnah tahiyatul masjid itu apa niatnya? Niatnya karena Allah. Satu. Tapi ada orang lain melakukan sama tahiyatul masjid, tapi niatnya ingin diberi penilaian oleh calon mertuanya. Nah, itu yang dimaksud ada niat. Kan pernah saya jelaskan bahwa ada orang yang melakukan ibadah karena ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Tapi ada orang lain ditanya, kalau kamu kenapa niatnya melakukan saum sunnah? Agar saya dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kalau saya berniat beribadah ini sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada saya, maka saya niatnya ini bersyukur. Nah, ini 3 macam. Gitu. Pertama, niat ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kedua, niat karena ingin dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Ketiga, ini dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tiga-tiganya kata para ulama ini adalah yatadamman fil ikhlas, masih tercakup di dalam dalam niatan ikhlas, ya. Jadi ini saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah, semoga berikan pencerahan untuk yang bertanya dan untuk kita semua. Kemudian ada pertanyaan dari hamba Allah di Sukabumi. Ini mengenai wudhu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Sebenarnya bersentuhan kulit antara suami istri batal tidak wudhunya. Saya bingung. Ada yang mengatakan batal, ada yang bilang tidak. Penjelasannya. Tidak harus bingung, gitu kan? Siapa yang berpendapat, kalau dia capable untuk berpendapat, kita tahu argumentasinya bisa kita dengar alasan-alasannya, ambil ikuti. Ya, sekali lagi, kalau dia berpendapat, kemudian dia kemukakan argumentasinya, dan argumentasi itu kita pahami sebagai hal yang bisa kita pegang, maka ikuti. Tidak harus bingung. Batal tidak? Tidak. Kenapa tidak? Baik. Jadi ketika para ulama membahas tentang surat Al-Maidah ayat ke berapa? Ayat ke-6, ya, di situ yang mengharuskan jadi kalau kita mengharuskan wudu, ya, mengharuskan wudu, atau kalau tidak ada air menjadi tayamum, harus tayamum. Di antaranya adalah satu pernyataan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Sebagian ulama mengatakan menyentuh perempuan di sana bermakna menyentuh beneran. Yang dimaksud menyentuh beneran itu jima. Saya khawatir salah kalau menyebut dengan sentuhan beneran. Ada yang begitu, ada begitu gitu. Jadi maksudnya sentuhan beneran itu yang dimaksud jima. Maka dia katakan kalau sentuhan kulit saja tidak membatalkan, kata mereka. Pendapat itu dikuatkan dengan beberapa hadis, di antaranya 2 hadis. Ada satu riwayat yang sampai kepada mereka mengemukakan bahwa Nabi SAW pernah mencium istri-istrinya sebelum melakukan sholat. Bahkan di antara istrinya ada yang tersenyum, bahkan yang tertawa. Kemudian yang kedua, peristiwa ketika Rasul sedang sholat. Ya, ada Aisyah kemudian mencari Nabi, ya kan? Karena tidak ada di tempatnya, ternyata Nabi sedang sholat dan Aisyah memegang kaki Nabi. Tidur. Di riwayat, sedang tidur maksudnya. Di riwayat kedua kalau tidak salah, kaki Aisyah menghalangi sujud Nabi. Ya, ketika mau sujud kakinya menghalangi oleh Nabi, kemudian dipinggirkan. Nah, maka ini menunjukkan buktinya katanya
Kata mereka sentuhan kulit tidak membatalkan. Buktinya Nabi tidak membatalkan sholatnya ketika mengangkat kaki Aisyah atau ketika Aisyah memegang kaki Nabi. Gitu kan? Namun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah salah satunya mengatakan bahwa yang dimaksud lamastum ini ya bersentuhan. Adapun jima ya dalam bahasa Arab juga ada jima. Gitu. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah mencium istri-istrinya, beliau katakan hadza hadisun dhaif. Hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah, kata beliau. Beliau sampaikan alasannya karena di dalamnya ada fulan bin fulan disebutkan. Kemudian yang kedua, adapun riwayat yang mengatakan, dan ini sampai kepada kita diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Kalau kita itu meriwayatkan, yang kita bacanya dari riwayat Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari ini adalah madhabnya madhab Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i menemukan hadis lebih dulu, gitu kan? Tapi kemudian yang sampai ke kita justru dari saya terutama membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, yaitu tentang menyentuh kulit ketika Aisyah memegang kaki Nabi SAW atau Nabi SAW memegang kaki Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, kata Imam Asy-Syafi'i, bisa jadi ketika Aisyah memegang kaki Nabi atau Nabi mengangkat kaki ibu kita Aisyah radhiyallahu anha itu terhalang oleh kain. Jadi tidak langsung bersentuhan kulit, ya. Sehingga hadis tadi juga tidak menunjukkan secara terang ya bahwa itu adalah bersentuhan kulit betulan, gitu kan? Bersentuhan kulit karena bisa jadi terhalang oleh kain, ya, oleh gamis atau oleh kain lah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, kalaupun itu tidak terhalang oleh kain, maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bisa jadi itu adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka terjadilah dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan batal, yaitu yang dianut oleh satu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, satu pendapat mengatakan tidak batal. Sekarang permasalahannya, kita tumakninahnya gimana? Kalau sekedar, kalau sekedar bersentuhan. Karena ada yang sekedar bersentuhan begini, ada memang yang sengaja mempermainkan, gitu kan? Dengan harapan yang menjadi orang menjadi ragu, ya. Terutama mereka sudah biasanya orang-orang yang sudah mengenal beberapa macam madhab, sehingga kemudian mereka, maka ada, mohon maaf, ada seorang istri itu, ada seorang suami nanya, mengeluhkan bukan nanya, akhi, anak nggak ngerti katanya, kenapa? Istri anak kok menjadi benci benar katanya, kenapa? Habis ama katanya kalau ketemu sentuhan kulit sama aku nggak pernah wudhu lagi, aku jadi ragu kalau bermakmum sama AA. Nah ini iya ya, masalah juga kalau memang tidak utuh. Maka oleh sebab itu sesungguhnya dua-duanya memiliki pemahaman yang dinisbatkan kepada kitab Allah dan dinisbatkan kepada sunnah atau dinisbatkan kepada hadis. Lalu mana yang benar di antaranya? Mana yang salah, gitu kan? Pertanyaannya, wallahu a'lam, mana yang salah? Tapi yang jelas, mana yang kita tumakninah untuk mengambilnya, maka ambil. Jika kita memahami tumakninahnya batal, fabatala, maka batal wudunya. Ya, berdasarkan argumentasi tadi. Tapi kalau kita menganggap tumakninah tidak batal berdasarkan argumentasi tadi juga, atau bahkan memiliki argumentasi lain, fala ba'sa bih, tidak apa-apa. Gitu ya, tidak harus diributkan. Nah, yang paling penting bagi kita adalah argumentasi itu. Alasan yang mendasari kenapa ini A, kenapa ini B. Jadi bukan A dan B-nya yang harus diributkan, yang harus dianalisa, tapi argumentasi yang mengikutinya itu yang harus dipahami, ya. Dan masing-masing madhab memiliki metodologi, gitu ya, memiliki manhaj dalam berfikirnya. Maka oleh sebab itu manhaj istimbat atau manhaj ijtihad, ya. Jadi subhanallah, ini menunjukkan hazanah sesungguhnya, hazanah kekayaan, ya, pola fikir umat Islam yang semestinya tidak boleh dibentur-benturkan, ya. Kita saling menghargai saja. Kalau Anda sebagai suami batal, ya jangan coba-coba ganggu istri. Kalau meyakini tidak batal, jangan coba-coba mengganggu istri yang meyakini batal, ya, kecuali memang tidak disengaja. Tapi jangan coba-coba mengakibatkan jangan coba-coba bercanda yang mengakibatkan istri kita justru merasa jadi tersinggung atau sebaliknya, ya. Jadi ini saya kira yang dapat saya jelaskan tentang masalah itu. Jadi pertanyaan, lantas gimana? Batal apa tidak? Anda boleh memilihnya berdasarkan penjelasan tadi mana yang buat Anda tumakninah. Namun sekali lagi yang namanya pemahaman,
Kalau masyakohnya banyak, kesulitannya banyak, maka bisa jadi kita dapat mengambil yang lebih bisa diterapkan. Satu contoh, kebanyakan kita di Indonesia adalah bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun ketika menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah, banyak di antara kita disarankan untuk pindah madhab dulu. Gitu ya, karena kalau kita berpegang dengan misalnya madhab Syafi'i, oh baru ketemu, baru wudu, mau sholat, sentuhan kulit, batal balik lagi. Subhanallah. Maka kemudian tadi ya, jadi saya kira bukan mempermainkan, tetapi karena memang kondisi ada masyakoh, ada kesulitan yang dihadapi, sehingga kita harus memahami madhab yang lain yang selama ini mungkin dianggap oh madhab ini tidak sesuai dengan kita. Tapi kemudian dalam kasus tertentu justru madhab yang kita anggap tidak sesuai menjadi sesuai. Ya, karena tadi itu kalau kita berpegang pada satu madhab deles betul-betul 100%, maka itu menjadi masyakoh, menjadi satu kesulitan. Ya, terbukti tadi misalnya ibadah haji dan lain sebagainya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillah itu tadi jawaban mengenai masalah. Jadi memilih mana yang lebih diyakini ya, lebih tenang di hati, Pak Ustadz. Kita ke SMS terakhir mungkin Pak Ustadz ya, di penghujung acara ini dari hamba Allah di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Idul Fitri kita harus berrepot-repot Pak Ustadz? Semua serba baru, serba meriah, tidak mengikuti adat, kok rasanya tidak umum sepertinya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Berrepot-repot, ya. Berrepot-repot itu sudah opini, sudah pemahaman penilaian kita. Bisa jadi yang melakukannya tidak merasa repot. Atau memang ada yang merepot-repot betul. Kenapa dia repot? Ya, kalau kita sebut repot, karena saya ingin menghormati tamu. Di Lebaran ini banyak orang datang ke rumah saya, meminta maaf, ya kan? Bersilaturahmi atau bersilaturahim. Saya ingin menghargai mereka. Karena hadis mengatakan, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia muliakan tamunya. Saya ingin muliakan tamu, maka saya sediakan ini dengan harapan dia juga menjadi puas, senang. Dia sudah berbuat baik, saya juga ingin berbuat baik. Jangan hanya dia yang ingin masuk surga, saya juga ingin dapat masuk surga. Gitu. Nah, maka orang seperti ini insya Allah tidak merasa direpotkan. Bahwa kemudian kita menilainya dia repot-repot, itu penilaian kita. Gitu ya. Tapi memang ada juga orang yang merepot-repotkan diri, padahal ia tidak mampu. Dia berhutang, aduh saya belum lebaran, ini belum beli, ini belum itu. Itu merepot. Padahal tidak wajib untuk itu. Yang penting penampilannya rapi, bersih, tidak harus baru. Bahwa kemudian orang tersebut memang beli baju barunya cuma setahun sekali, jadi bukan masalah lagi. Habis kapan lagi? Saya kan sudah setahun ngebeli baju, misalnya ini sudah kotor, sudah ini dan itu, saya alhamdulillah dapat rezeki beli baju. Fal yatafadhal mashkura, silahkan. Sekali lagi, tapi kalau kemudian dia tidak memiliki apa-apa, tidak kemudian memaksakan diri untuk beli sesuatu yang baru, ini tidak disyariatkan. Justru tetangganya yang harus peduli ngasih hadiah. Ece, ini saya punya jilbab baru, alhamdulillah, saya masya Allah dapat rezeki, manfaatkan Ece ya, mudah-mudahan di bulan ini, di 1 Syawal ini, begitu. Jadi saya kira bahwa repot-repot itu sangat situasional, relatif, ya. Karena mungkin adatnya mudik, ya mau mudik silakan mudik yang punya kampung. Saya mah nggak punya kampung, sudah jadi kota kampung saya, gitu kan. Kalau pulang ke sana macet gitu. Lebih baik di rumah sajalah nanti kalau sudah, kan begitu. Nah, jadi saya kira ada adat, memang ada kebiasaan yang bisa diterima oleh Islam, tapi juga ada adat yang tidak bisa diterima oleh Islam. Ada adat yang bisa disosialisasikan sebagai satu kebaikan, tapi ada adat yang tidak bisa disosialisasikan sebagai kebaikan. Sangat tergantung. Nah, oleh sebab itu penilaian secara integral, secara menyeluruh terhadap satu masalah itu sangat diperlukan. Sehingga kita memandang, oh ini boleh, oh tidak. Misalnya tentang mudik. Mudik itu bisa mudarat tapi bisa berpahala. Ya.
Tadi sangat tergantung niatnya, bisa jadi sangat tergantung niat. Misalnya begini, saya seorang karyawan yang hanya memiliki hak cuti 12 hari. Kalau saya ambil di hari lain, ini habislah di waktu lebaran. Maka saya ambil di waktu lebaran dengan harapan saat Idul Fitri atau saat lebaran saya bisa kumpul bersama keluarga, bersama ibu, bersama bapak. Ibu dan bapak kadang juga memang berharap agar anak-anaknya bisa kumpul di lebaran itu. Itu masalahnya. Kalau misalnya orang tuanya sudah paham, oh ini nggak wajib lah, kapanpun kamu bisa datang ke rumah aku, tidak harus di bulan Syawal, boleh juga Dzulhijjah, boleh juga Muharram, boleh juga Mulud, gitu ya, Rabiul Awal atau Rabiul Akhir dan seterusnya. Namun ada di antara orang tua kita yang sangat berharap kita bisa datang di 1 Syawal tadi dengan harapan bisa bersilaturahim dengan kakak-kakak atau adik-adiknya yang lain juga. Nah, oleh sebab itu, maka pulang kampung menjadi satu hal yang baik dalam rangka menyenangkan ibu bapak kita, dalam rangka berbakti kepada mereka, gitu kan? Apalagi kemudian mereka memerlukan sesuatu yang tidak bisa ditransfer kecuali harus saya bawa, gitu kan? Jadi terlalu banyak alasan yang bisa kita jadikan hujah sesungguhnya. Sehingga bagi saya, jika itu manfaatnya lebih besar, ya, jika mudorotnya memang bisa dihindari, meskipun tidak harus dihindari 100%, katakanlah ada masyakoh, ada kesulitan, tapi paling tidak bisa terjangkau, bisa dilampaui, maka tidak masalah. Tetapi yang masalah adalah ketika kita tidak memiliki jalan lain, kecuali menempuh kemudorotan yang berat, maka saya tidak menyarankan melakukannya. Jadi gitu ya, jadi para ikhwan sekalian, akhwat, jadi ini yang harus dipahami bahwa tinjauan-tinjauan ini mengakibatkan ada beberapa hukum yang bermacam-macam dalam sebuah peristiwa itu. Sangat tergantung kholfiyah yang mengikutinya, latar belakang yang mengikutinya itu apa masalah itu ya, sehingga solusinya atau hukumnya juga bisa bermacam-macam. Demikian yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Jadi banyak alasan untuk tidak melakukan dan juga banyak alasan untuk melakukan sesuatu tergantung persepsi dan penilaian. Dan seperti biasa sebagai penutup, kesimpulan dari kajian kita mengenai evaluasi saum atau puasa ini dan juga kesimpulan dari tanya jawab dari ikhwan akhwat. Silakan. Nah, kesimpulan yang dapat saya kemukakan adalah hendaknya kita senantiasa meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita. Yang sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa bulan Ramadan ini dan insya Allah ditambah nanti pasca Idul Fitri ada 6 hari di bulan Syawal untuk kita lakukan saum sunnah, maka hendaknya kita juga berupaya untuk bisa mengamalkan dengan sungguh-sungguh sehingga sampai kepada satu derajat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, itu terwujud. Ya, tidak harus kemudian kita dapat gelar takwa dalam muttaqin, tetapi yang dikehendaki adalah sifat-sifat ketakwaan itu kita miliki, kita hidupkan, karena kita ini manusia. Manusia ini tidak seperti malaikat yang senantiasa istiqomah lurus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bisa seperti malaikat, tapi adalah kalanya kita pun bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa terus berupaya menambah pengetahuan, menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga kita dalam melangkah itu senantiasa dibimbing oleh pemahaman yang benar yang dinisbatkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam memvonis orang lain, memberikan hukum kepada orang lain atau kepada diri kita, itu banyak pilihan yang bisa kita lakukan, ya, sehingga tidak mengakibatkan masalah baru. Ya, ada masalah bukan ditambah masalah baru, tapi sebaiknya ada masalah kita carikan solusinya. Ini saya kira yang dapat saya simpulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Jazakumullah khairan wa iyyakum.
Dan kami yang bertugas di hari ini, saya Hajul Fikar ditemani Haidar, Yusuf Bangkit, dan juga Rian ya, yang masih di studio, belum mudik ya, kru-kru lain sudah pada mudik. Undur diri, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمرتضى وابنه